Seminggu setelah pertemuan di rumah Bunda di Depok, Raisa mengurus perceraiannya ke pengadilan agama. Semua diurus oleh Bu Rosiana Siregar, Esa, pengacara yang dipilihkan ayahnya. Raisa hanya perlu datang saat mediasi dan sidang terakhir saja nanti. Semua bukti pendukung berupa video-video Surdamar dan Ayuna akan menjadi bukti kuat gugatan cerainya dan sudah diserahkannya pada Bu Rosi. Sambil menunggu jadwal dari pengadilan agama, Raisa berkutat menyelesaikan jahitan pakaian yang banyak itu. Dibantu oleh Hanum dan ibunya, Bi Imas. 3 mesin jahit, 1 mesin opras, dan mesin pembuat lubang kancing hampir tak berhenti berputar. Sebelum ia menerima order dari Malik, ia masih punya pesanan dari pelanggan sebelumnya. Jumlahnya cukup banyak, lalu ditambah pesanan seragam dari Malik. Sambil jalan, masih ada pelanggan yang datang. Beberapa sudah ditolaknya. Namun ada beberapa pelanggan setia yang sudah lama jadi langganannya. Tidak mungkin ia tolak demi hubungan baik. Sedangkan untuk gorden, baru minggu depan akan dimulainya. Raisa sudah memesan bahannya pada sebuah toko tekstil di Jakarta berikut aksesorisnya. Mungkin 2 hari lagi sampai ke rumah Raisa. Setelah sholat duhur dan makan siang, Raisa menemani Saka belajar sebentar, mengulangi apa yang sudah dipelajarinya di sekolah tadi. Begitu selalu Raisa melatih Saka. Sekarang bocah ganteng itu masih TK, belum ada pelajaran yang berat. Tapi kalau sudah di SD nanti, secara bertahap ia akan mulai belajar lebih banyak mata pelajaran. Kalau dari sekarang ia dibiasakan mengulangi pelajaran sekolahnya setiap hari, insya Allah ia akan terbiasa dan mudah mengingat setiap pelajaran yang diterimanya di sekolah. Saka suka belajar di ruang kerja mamanya. Walau berisik bunyi mesin jahit, tapi ia tidak terganggu olehnya. Mungkin sudah terbiasa. Sebab sebelum ia lahir, bahkan sebelum kedua orang tuanya menikah, mamanya sudah menggeluti dunia menjahit. Di sudut ruangan itu, Raisa menyediakan pojok kecil khusus untuk putranya itu. Sebuah tempat tidur mungil dan sebuah rak pendek berisi aneka mainan Saka ada di situ. Raisa memasang gorden pembatas dengan ruang kerjanya. Kalau Saka sedang tidur di situ, maka gordennya ditutup. Tapi kalau Saka tidak tidur dan bermain di situ, maka gorden itu akan disingkap agar Saka lebih leluasa beraktivitas. Saka sudah tidur pula siang itu. Raisa sudah kembali berkutat dengan pola baju. Sedang Bi Imas dan Hanum tekun dengan mesin jahitnya masing-masing. Raisa baru mengangkat wajahnya ketika mendengar suara mobil masuk dan parkir persis di depan pintu pavilion yang menjadi sanggar jahitnya. Rupanya Malik yang datang. Raisa menyongsongnya ke pintu. Malik mengucapkan salam, lalu masuk. Setelah disilahkan oleh Raisa, dia membawa 10 cup es teler dari sebuah gerai terkenal dan sekotak donat. Wah, Pak Bos datang-datang bawa kue dan minuman. Bukannya terbalik ini, Mas. Seharusnya kami yang menjamu Mas Malik, ucap Raisa. Kebetulan tadi aku dari mall ketemu teman. Karena memang niat mau ke sini, sekalian aku beli ini. Aku pikir pasti enak minum es teler siang panas begini bersama-sama di sini.
Raisa duduk di sofa di hadapan Malik. "Num, tolong dihidang ya. Ambil untukmu dan Bi Imas juga. Sisanya simpan di kulkas agar tidak meleleh." Hanum mengambil bawaan Malik tersebut dan menaruh 2 cup di meja tamu untuk Raisa dan Malik. Lalu 2 cup untuk ia dan ibunya. Sisanya ia simpan di freezer. Ia hidangkan juga beberapa cemilan yang selalu Raisa sediakan untuk tamu-tamu yang datang. "Angin apa nih yang membawa Pak Bos datang ke sini?" Yang pasti bukan angin puyuh, karena aku tak suka mendengar kabar angin atau kabar burung. Maka aku datang langsung ingin mendengar ceritamu tentang pertemuanmu di rumah orang tuamu tempo hari. Kepo ya aku. Habis kamu gak cerita, gak nelpon-nelpon aku. Kamu diam-diam saja seperti tidak ada kejadian apapun. Kan kita sudah janji akan bersama-sama dalam menghadapi masalah ini. Raisa menaikkan alisnya, tertawarnya mendengar candaan Malik di awal kalimatnya tadi. Dari mana Malik tahu kalau ada pertemuan di rumah Bunda? "Mas tahu dari siapa ada pertemuan di rumah bundaku? Hari itu Jumat, sebelum kamu ke Depok, aku ada keperluan di kampus di Jakarta Selatan. Urusan pekerjaan. Rupanya Ras kuliah di sana. Kami bertemu. Ras menemani aku ngopi di kantin sambil menunggu dosen yang akan kutemui masih ada kelas mengajar. Kami ngobrol banyak hal sampai pada masalah kita. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa aku adalah suami Ayuna. Sepertinya Ras setuju dengan rencana kita. Aku bilang bahwa besok hari Sabtu aku mau ke sanggarmu, ada pekerjaan yang mau aku tawarkan padamu. Tapi Ras bilang bahwa hari Sabtu kalian akan kumpul di rumah Bunda di Depok. Ras bilang kalau Damar sudah lapor pada bundamu bahwa hubungannya denganmu sedang ada masalah. Dan kamu dituduh sering pergi berduaan dengan lelaki lain. Mungkin yang Damar maksudkan aku. Kamu tahu, Sah? Enggak. Cepat Raisa menjawab. Ya enggak lah, aku kan belum cerita. Malik melempar remasan tisu pada Raisa yang tertawa ngakak, berhasil mengerjai Malik. Waktu kita menunggu mereka di parkiran hotel tempo hari, aku melihat Damar dari jendela kamar hotel. Sepertinya dia melihat kita saat kita keluar mobil menemui Windra. Ia terlihat mengarahkan ponselnya pada kita, seperti sedang mengambil foto kita. Aku tahu maksudnya, yaitu tadi, lapor pada orang tuamu. Pikirku, kalau suatu waktu kamu membuka masalah ini pada orang tuamu, maka jelas Damar tidak mau disalahkan begitu saja. Ia akan menuding dirimu ikut bersalah dengan menunjukkan foto kita di pekarangan hotel tersebut. Rupanya ia tak sabar menunggumu membuka masalah ini. Ia malah duluan datang pada orang tuamu. Gak sadar dia, perbuatannya itu seperti menepuk air di dulang, kecipratan muka sendiri. Aku tak maulah Damar memakai foto itu untuk menyalahkanmu. Maka besoknya aku minta rekaman CCTV saat kita di hotel itu pada Yudis. Aku copy semua yang ada di gambar kita. Nah, begitu dengar dari Ras bahwa ia sudah lapor pada orang tuamu dan kalian mau ada pertemuan, maka aku kirim semua rekaman CCTV itu pada Ras. Sekarang aku ingin tahu bagaimana hasil pertemuan tersebut. Oh, rupanya Ras dapat dari Malik semua rekaman CCTV itu. Dengan sedikit utak-atik, jadilah sebuah video yang menyambung
dengan beberapa kasus sebelumnya. Kenapa Ras nggak bilang kalau ia pernah bertemu Malik? Tapi terbukti, gambar tersebut mampu membungkam Damar saat itu. Raisa menceritakan semua kejadian di rumah Bunda waktu itu pada Malik, sampai ada keputusannya untuk bercerai. Aku sudah memasukkan gugatan cerai ke pengadilan agama, ucap Raisa pelan. Malik bersandar, diam, sambil menatap Raisa. Kamu menyesal, Sa? Raisa diam, sambil menarik nafas panjang. Kami sudah bersama selama 9 tahun, ucap Raisa lirih. 3 tahun sebelum menikah dan 6 tahun dalam pernikahan. Sebelum ada Ayuna, semuanya sangat indah. Aku tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini dan secepat ini. Matanya mulai berembun. Malik diam, menatap wanita di depannya itu. Meski terlihat kuat dan baik-baik saja, Malik dapat menangkap luka di mata Raisa. Ingin rasanya, ia membawa Raisa dalam pelukannya agar Raisa nyaman dan bisa melupakan kesedihannya. Tapi itu tidak mungkin dilakukannya. Semua sudah terjadi. Walau Mas Damar tidak mau bercerai, tapi aku sudah bulat dengan keputusanku. Aku tak mau hidup dalam bayang-bayang pengkhianatannya. Raisa mengusap matanya dan menegakkan wajahnya. Kalau kamu sudah yakin dengan keputusanmu, berdoalah agar masalahmu cepat selesai. Fokuslah bekerja dan mendampingi putramu. Jangan sampai Zaka kekurangan kasih sayang walau sudah tidak bersama papanya lagi. Dan juga agar kamu bisa segera menyembuhkan luka hatimu. Insya Allah, aku akan punya banyak pekerjaan untukmu. Mudah-mudahan dengan sibuk bekerja, kamu bisa melupakan masalah rumah tanggamu. Sekarang pun aku mau memberitahukan padamu bahwa kami ada pekerjaan di beberapa unit apartemen di Cikarang. Mengisi furnitur serta gordennya. Untuk pekerjaan gorden aku serahkan padamu. Bagaimana Mas bisa percaya padaku, sedangkan aku belum memperlihatkan hasil kerja apapun. Pakaian seragam belum selesai, gorden Hotel Mona Lisa malah belum mulai dikerjakan. Apa nggak takut kalau aku gagal menyelesaikannya? Aku saja yakin padamu. Masa kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri? Besok ikut aku ke apartemen tersebut melihat lokasi yang akan kita garap. Malik menegaskan tanpa minta persetujuan Raisa. Mas, aku sedang dalam proses perceraian. Kalau aku pergi berdua denganmu, akan menimbulkan fitnah nantinya dan menjadi celah bagi Mas Damar untuk mencari kesalahanku. Besok kita pergi bertiga. Aku jemput kamu jam 10. Raisa terpaksa mengangguk. Bersamaan dengan mobil Malik keluar pagar, mobil Damar muncul mau masuk pekarangan. Ia terpaksa berhenti dulu, membiarkan mobil Malik keluar, baru mobilnya bisa masuk. Sialan, laki-laki itu lagi. Apakah mereka habis bepergian seharian tadi? Hati Damar panas terbakar cemburu. Malik tersenyum senang karena Damar melihat kehadirannya sore itu di rumah Damar. Bersambung.